بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, kaifahalukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat. Jika Ananda kurang enak badan atau ada anggota keluarganya yang tidak enak badan, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ananda, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 3, menyayangi tumbuhan. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai wawancara, permainan, mengayun, menekuk, dan membungkuk. Juga dalam permainan cermin diri. Lalu kita belajar mengenai penjumlahan dengan garis bilangan dan peran dalam anggota keluarga. Insya Allah pada pembelajaran 6 kita akan mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu nanti insya Allah besok kita akan belajar subtema baru, yaitu subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Untuk hari ini Ustazah akan menampilkan sedikit mengenai matematika pecahan yang insya Allah akan kita pelajari mulai besok. Jadi penjumlahan dengan garis bilangannya hari ini terakhir kita pelajari. Semoga Ananda sudah paham ya mengenai penjumlahan dengan garis bilangan. Kita mulai dengan peran dalam keluarga. Kita akan membaca teks. Setelah tugas selesai, masing-masing mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat aktivitas. Ayah bersiap-siap pergi ke kantor. Kalau Ahmad bersiap-siap pergi ke sekolah, Ahmad sudah mempersiapkan seluruh keperluan sekolahnya. Kalau Tika belum bersekolah, ayah berangkat kerja mengendarai mobil. Ahmad diantar ayah ke sekolah. Ayah Ahmad seorang karyawan yang rajin bekerja. Beliau bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Ibu Ahmad mengurusi rumah tangganya, mulai dari memasak, mencuci, dan merapikan perabotan. Beliau dibantu Biinah. Biinah biasanya datang pukul 8 dan pulang setelah pekerjaan di rumah Ahmad selesai. Ini adalah teks mengenai peran dalam aktivitas setiap pagi. Setiap pagi ini saat belum pandemi ya Ananda, yaitu ayah yang siap-siap ke kantor, Ahmad siap-siap sekolah, Tika belum sekolah, ibu menyiapkan makanan atau mengurusi rumah tangga yang lain. Pada teks yang tadi kita baca terdapat peran-peran yang berbeda-beda. Ayah, ibu Ahmad memiliki peran. Nanti tugasnya insya Allah ini ya Ananda dikerjakan nanti. Selanjutnya kita akan mengingat kembali mengenai penjumlahan dengan garis bilangan.
Sore itu Ahmad diberi tugas oleh ayah untuk menyiram tanaman di halaman belakang. Ahmad mengambil selang untuk mengalirkan air dari keran di halaman depan rumah. Panjang selang itu 5 meter. Ternyata selang itu kurang panjang. Ahmad mengambil selang lain yang panjangnya 4 meter. Kedua selang itu lalu disambung. Ini kalau kita hitung dengan garis bilangan, maka pertama jangan lupa buat garis bilangannya. Karena ini 5 dan 4, berarti kalau kita membuat garis bilangannya, kita bisa tulis selisih 1 sampai 10. Lalu kita hitung 5 dulu, lalu ditambah 4. Maka hasilnya nanti 9 meter. Insya Allah Anda sudah paham ya cara menghitungnya, yaitu pada garis bilangan terdiri dari 10 bilangan. Karena 5 dulu yang dicari, maka 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ditambah, lalu kita lanjutkan dari 5 ke 6, 1, 6 ke 7, 2, 7 ke 8, 3, 8 ke 9, 4. Maka 4 di bawahnya kita tulis 5 ditambah 4. Kita lihat garisnya, ketika dijumlahkan semua berhenti di angka 9, maka jawabannya 9 meter. Sekarang kita akan belajar wawancara. Ahmad ingin memberi hadiah untuk ibunya berupa tanaman bunga anggrek. Ahmad tahu ibunya sangat menyukai tanaman bunga anggrek. Ahmad mengajak Wayan dan Togar membeli tanaman bunga anggrek. Kebetulan di dekat sekolah mereka ada kios penjual tanaman hias. Ahmad, Togar, dan Wayan bertanya-tanya kepada pemilik kios. Kata Ahmad, "Selamat siang, Pak. Apakah di sini menjual tanaman anggrek?" Kata penjualnya, "Ada, mau mencari anggrek apa?" Kata Ahmad, "Ada berapa jenis anggrek, Pak?" Nah, ini Ahmad melakukan tanya jawab atau mengajukan pertanyaan kepada penjual. Untuk pertanyaan ini, jangan lupa ya Anda, ketika bertanya diakhiri dengan tanda tanya. Kemarin Ustazah cek tugasnya membuat pertanyaan wawancara, ada yang belum menggunakan tanda tanya di akhir pertanyaan. Nanti ditambahkan ya Anda jika membuat soal lagi. Kita lanjut. Penjual menjawab, "Ada banyak jenisnya. Ada anggrek bulan, ada anggrek dendrobium, ada anggrek cattleya, ada anggrek vanda, ada anggrek bulan, ada anggrek tanah, dan masih banyak jenis lainnya." Kata Wayan, "Wah, ternyata banyak jenisnya ya, Pak. Kalau yang paling mudah perawatannya anggrek jenis apa, Pak?" Kata penjualnya, "Anggrek dendrobium paling mudah perawatannya. Anggrek bulan yang lokal juga mudah." Kata Togar, "Boleh kami melihat, Pak?" Kata penjualnya, "Boleh, mari saya tunjukkan." Kata Ahmad, "Bagaimana perawatan anggrek bulan, Pak?" Kata penjualnya, "Tempatkan pot anggrek tersebut di tempat yang cukup sinar matahari, tidak terlalu panas tetapi juga tidak terlalu teduh. Sebaiknya diletakkan dalam posisi digantung atau ditempelkan." Kata Wayan, "Apakah tanaman anggrek harus selalu disiram, Pak?" Kata penjual, "Benar, harus rutin disiram agar kebutuhan airnya cukup. 2 pekan sekali bisa disemprot pupuk bunga dan pupuk daun agar mempermudah munculnya daun dan bunga." Kata Togar, "Wah, ternyata tidak sulit ya menanam tanaman anggrek." Kata penjual, "Benar, yang diperlukan ketekunan." Kata Ahmad, "Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya beli satu saja anggrek bulan untuk hadiah ulang tahun ibu saya." Kata penjual, "Baiklah, akan Bapak pilihkan tanaman yang terbaik untuk ibu tersayang." Masya Allah. Jadi ini adalah wawancara atau di mana Togar dan teman-temannya, Togar, Wayan, dan Ahmad mencari informasi mengenai tanaman anggrek. Dari informasi yang disampaikan, tentu kita juga bisa mendapatkan
informasi atau pengetahuan dari teks yang tadi kita baca. Alhamdulillah, pembelajaran subtema 3 sudah selesai. Insya Allah kita akan mulai belajar mengenai pecahan. Ustazah akan menyampaikan sedikit, nanti insya Allah besok kita ulangi kembali ya Ananda. Satu biskuit dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian biskuit besarnya 1/2 dari biskuit semula. 1/2 lambangnya 1/2. Coba Ananda lihat, 1 ini dari mana? 1 ini adalah biskuitnya. Biskuitnya secara utuh adalah 1 biskuit ini 1 biskuit sebenarnya. Lalu dipotong menjadi 2. Maka karena dipotong menjadi 2 jadi 1/2. 1 biskuit per 2 potongan. Lalu yang di bawahnya, karena biskuitnya 1 maka ditulis 1/3 karena ada 3 potong. 1, 2, 3 dipotong menjadi 3 maka 1/3. Lalu 1 biskuit dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Coba kita lihat, 1/4 lambangnya 1 adalah biskuitnya, per 4 karena ada 4 potongan yang sama besar. Jadi kalau pecahan ini potongannya harus sama besar ya Ananda. Coba Ananda lihat yang 1/2, 1/3, 1/4 potongannya sama besar. Satunya adalah jumlah biskuitnya secara utuh, 2, 3, dan 4-nya adalah jumlah potongannya. Coba kita lihat di bawahnya, ayo menambah wawasan. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jadi kalau yang satunya atau yang ada di atas disebut pembilang, kalau di bawah disebut penyebut. Ingat, yang atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Coba di bawahnya Ananda lihat, kalau 1/3 satunya pembilang, 3-nya penyebut. Jadi berapapun angkanya, ketika posisinya di atas maka disebut pembilang, ketika posisinya di bawah disebut penyebut. Lalu coba Ananda lihat ada kotak biru. Kalau ini cara membacanya adalah ketika diwarnai seperti ini, maka 1/2 adalah 1 yang dibirukan atau diwarna gelapkan, 2 adalah jumlah potongannya, 1/2. Kemudian yang di bawahnya 1/3 karena 1 yang dibirukan atau diberi warna gelap, 3-nya adalah jumlah potongannya atau jumlah garisnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Insya Allah besok kita akan ulang kembali. Semoga Anda sudah mulai tergambar ya pembelajaran besok. Untuk tugas hari ini ada di halaman 133 yang dikerjakan, yang tabelnya ayah, ibu, dan Ahmad. Ini dikerjakan dengan cara Ananda baca kembali teksnya. Di sana ada berbagai tugas atau peran ayah, ibu, Ahmad ditulis di tabel. Untuk jumlahnya bebas sebanyak-banyaknya yang Ananda temukan di dalam teks. Ayah tugasnya apa, ibu apa, Ahmad apa, atau perannya. Boleh dikerjakan di buku tulis atau di buku cetak ya Ananda. Ditulis dengan tulisan yang rapi. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita mengetahui mengenai peran berdasarkan teks Ahmad bersama anggota keluarganya dalam aktivitas pagi hari. Nanti Ananda tuliskan kembali di tugasnya. Kemudian kita belajar mengenai penjumlahan dengan garis bilangan. Terakhir, kita belajar mengenai wawancara antara Togar, Ahmad, dan Wayan
dengan penjual tanaman hias bunga anggrek. Dari percakapan tersebut kita bisa mengetahui informasi mengenai tanaman anggrek. Lalu tambahan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar mengenai pecahan. Insya Allah besok akan kita ulangi kembali. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.